ya karena saya waktu itu ber-IPM melihat satu daerah bisa melaksanakan atau menjadi tuan rumah musyawarah wilayah pemuda Muhammadiyah, yang mohon maaf kalau sekarang kita melaksanakan musyawarah wilayah itu enggak semua daerah sanggup melaksanakan. Waktu itu pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga sanggup melaksanakan atau sebagai tuan rumah musyawarah wilayah. Maka dalam pikiran saya waktu itu adalah memang pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga ini cukup berprestasi. Artinya memang saya merasa bahwa ini sudah besar di pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga. Tapi belakangan ketika saya baru jadi sekretaris umum pimpinan menjadi sekretaris pemuda Muhammadiyah wilayah, muncul gesekan-gesekan yang tidak sehat di pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga. Hasil diskusi kami di pimpinan wilayah menyampaikan bahwa kenapa ini bisa terjadi, karena memang ini ada satu momentum yang tidak hanya dirasakan oleh pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga saja sebenarnya. Kenapa bisa ada terjadi kurang harmonisasi antara PDM dengan PDPM, dan ini beberapa kali juga kami diskusikan kepada PWM. Dan memang kita punya tanggapan dan pikiran yang sama bahwa ini hanya terkait dengan momentum saja sebenarnya. Kalau di luar dari momentum ini, insya Allah saya yakin dan percaya hubungannya baik di semua. Hubungan silaturahmi antara PDPM dengan PDM itu pasti bakal bagus. Nah, terkait dengan momentum tadi, dan kalau dikaitkan dengan pilar keempat tadi, maka jawabannya karena ada momentum tahun politik yang akan terjadi di bulan, insya Allah di bulan November ini yang akan menyebabkan pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan. Lewat dari November, apalagi setelah ditetapkan, saya yakin dan percaya tidak ada lagi di cerita ini. Maka hal ini sebenarnya tidak perlu diperbesar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu diperbesar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Artinya, saya yakin dan percaya di bulan 12, saya yakin Ketua Fauzan dan Ketua PDM itu bakal duduk bareng lagi di momentum pengajian Muhammadiyah pasti. Izin Pak Esbakol, saya harus sampaikan bahwa inilah pemuda Muhammadiyah yang sah. Tidak ada versi-versi yang lain. Di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah tidak mengenal ada versi yang lain di pemuda Muhammadiyah. Ini versi yang mana? Saya belum menjawab, karena tidak ada versi kalau di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Kami sudah melaporkan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah terkait Sibolga ini, dan saya rasa sudah terlalu jauh kalau saya harus menanggapi, karena kita perlu ditanggapi, Pak. Karena kita hanya terkait dengan momentum, dan ini tidak hanya terjadi di Sibolga saja. Saya insya Allah ini pelantikan atau pengukuhan kedua yang saya hadiri, yang posisi dan momentumnya sama dengan Sibolga. Terjadi juga di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Padang Sidempuan. Kalau ini saya masih lihat ada ayahanda berbaju batik Muhammadiyah, ya. Ada tadi beberapa ibunda. Kalau Sidempuan bagaimana, Pak? Tidak ada ayahandanya sama sekali untuk pelantikan. Tapi saya yakin dan percaya saya, kita bilang apapun ceritanya kita tidak mau dicap sebagai anak durhaka, Fauzan. Ketua, kita tidak mau dicap sebagai anak durhaka. Biarlah hari ini ibaratnya kan kalau ayah, kita punya ayah yang agak segan, bukan agak seganan ya, ayah yang agak menjaga image-nya di depan anaknya, dapat anak yang juga anak laki-laki yang tidak mau menyatakan rasa sayang ke ayahandanya. Kan sering begitu, kalau kita yang sudah berkeluarga kan gitu, kalau suami itu di depan anak itu biasanya kalau anak laki-laki cuma diusuk saja kepalanya tanda sayang gitu kan. Nah, kalau anak laki-laki juga begitu, nggak akan pernah ada anak laki-laki bilang sayang, ayah aku sayang sama kamu, nggak pernah ada di anak laki-laki. Kenapa saya tahu? Karena anak saya berdua laki-laki, dia nggak pernah. Kalau ditanya, sayang nggak ada sama saya. Tapi nanti ada satu momentum, misal PDPM Kota Sibolga mau minta jajan ya sama ayah. Ayah, kami mau jajan. Adik sayang nggak sama ayah? Saya, nah itulah itu. Ada pasti momentum seperti itu. Jadi anggap saja kita yang rumah tangga, udah. Kan? Nanti silahkan disampaikan ke ayah anda PDM, ya. Dan karena saya juga karena ternyata PDM juga tidak seluruhnya mempunyai sikap yang sama. Ada PDM juga yang punya sikap berbeda. Ya kalau kepada ketua PDM, saya sudah diskusikan panjang di
di wilayah Muhammadiyah terkait dengan bagaimana sikap Muhammadiyah dan bagaimana Muhammadiyah melihat otonom. Lalu selanjutnya saya lihat memang kota Sibolga ini kan kota PDPM yang bisa menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Saya terus terang, saya kan mantan ketua PDPM Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang saja itu belum mampu mengantarkan kadernya, ya, belum mampu mengantarkan kadernya menjadi ketua dewan, hanya anggota dewan. Sibolga ini sudah tahun kedua, ya, sudah periode kedua, bukan tahun kedua, periode kedua kadernya menjadi ketua DPRD Kota Sibolga. Artinya tidak, kalau misalnya kita mau membanggakan diri di antara PDPM ada 27 PDPM di Sumatera Utara ini, Sibolga ini walaupun cabangnya cuma 3 ya, karena memang keterbatasan kecamatan juga kan, bukan karena kita nggak mampu, bukan karena PDPM atau PDM tidak mau mengembangkan cabang, karena memang keterbatasan hanya 3. Kalau nggak salah kota media terkecil se-Indonesia, kota media terkecil se-Indonesia, karena memang kecil tidak bisa dikembangkan, ya. Tapi kader-kadernya insya Allah, masya Allah luar biasa saya lihat. Sibolga ini di 26 kabupaten kota yang lain itu menjadi contoh sebenarnya. Maka harapan saya 4 tahun berikutnya, 4 tahun ke depan tetap berikan contoh. Ketua DPRD sudah, saatnya apa? Wali kota. Maka kalau di internal pemuda Muhammadiyah berdosa rasanya, saya tidak bilang berdosa ini karena memang dosa itu dosa dan hal itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau cerita pemuda Muhammadiyah saya bisa sampaikan bahwa berdosa rasanya kalau ada kader kita pemuda Muhammadiyah tidak kita dukung. Nah, nanti kita kembalikan sama Muhammadiyah. Pak, ada nggak kader Muhammadiyah yang kami dukung? Selain dari kader itu, maka yang tadi disampaikan oleh Kojak, akan ada hashtag kader dukung kader. Berdosa kalau ada kader tidak dukung kader. Karena kalau organisasi atau ormas lain mereka membanggakan kadernya, kenapa kita tidak membanggakan kader kita? Cabut saja kekaderannya. Poin kaderan yang kita masuk. Syarat menjadi calon pimpinan di Muhammadiyah itu harus kader. Kenapa giliran kader mau berdiaspora, kader mau duduk di tingkat yang lain, dan kita sudah pernah uji kan kader ini. Kader ini kan bukan baru pertama ini dia dulu. Kita sudah pernah uji bentuk bantuan dan sumbangsinya di Muhammadiyah bagaimana. Maka saya rasa tidak perlu dipertanyakan lagi posisi pemuda Muhammadiyah di mana. Ya kalau siapa kader itu ya teman-teman saya tidak perlu sebutkan lagi namanya. Dan itu asasnya di pilar keempat pemuda negarawan, pilar politik kebangsaan. Artinya yang teman-teman lakukan hari ini mendukung beliau untuk maju itu sudah pas dan sudah benar dan tidak ada salahnya. Kalau cerita sebenarnya saya cuma menumpang kalau cerita sebenarnya menumpang gitu, saya nggak menumpang karena memang justru saya kasih contoh di Deli Serdang ada Bayu Sumatera itu mencontohnya ke Sibolga karena mencontohnya ke Kapten. Nah harapan besar kami kepada Kozan sebagai pemegang tampuk pimpinan pemuda Muhammadiyah 4 tahun ke depan, rawat dan pelihara yang seperti ini. Mana kita udah datang tadi pulang? Diaspora kan nggak ada, janganlah sampai cuma satu partai politik saja benar. Kirim, infiltrasi kalau bahasa ini, infiltrasi siapkan kader-kader kita untuk duduk di partai politik lain, di bentuk-bentuk kegiatan politik lainnya. Dan kita itu adalah bagian dari founding fathers-nya negara. Jangan takut dan jangan segan untuk mengambil bagian dari kemerdekaan bangsa ini yang telah diberikan oleh dulur-dulur atau orang-orang terdahulu kita. Karena memang kita
adalah bagian dari organisasi ini, adalah bagian dari yang mendirikan negara ini. Maka ketika cerita tambang, walaupun ada sisi positif, ada sisi negatif di cerita internal Muhammadiyah, kita berpikir saja bahwa Muhammadiyah ikut memerdekakan negara ini. Kenapa giliran bumi, isi dan segala macam kita tak boleh nikmati, lucu. Maka wajar kalau pemuda Muhammadiyah berada pada posisi menerima konsesi itu nanti. Mungkin itu, saya tidak mau berpanjang-panjang, dan saya terima kasih kepada kawan-kawan senior atau alumni karena di pimpinan wilayah itu ada beberapa orang Sibolga juga yang menjadi pengurus. Ada Ahmad Kennedy Madulang itu di, kalau nggak salah kemarin di Tirta Nauli ya, Tirta Nauli di Kota Sibolga. Lalu ada Sekjen itu asli Kota Sibolga juga. Ya, mudah-mudahan kedatangan kami kemari tadi sudah dilantik teman-teman bisa membawa kemajuan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Sibolga 4 tahun ke depan. Dan saya yakin dan percaya selesai perhelatan politik ini maka akan kembali terjadi silaturahmi, karena memang mungkin ini silaturahmi nggak putus Pak, karena memang silaturahmi tidak boleh putus. Cuman mungkin agak-agak SKT aja gini sebentar. Nanti di bulan 12 insya Allah sudah selesai SKT-nya, bisa ini kembali, dan teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah hadiri, ramaikan setiap kegiatan Muhammadiyah karena itu kewajiban dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Pelopor langsung dengan amal usaha Muhammadiyah. Maka ramaikan, hadiri, bantu amal usaha Muhammadiyah yang memang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi